Siapa sih yang gak suka coklat? Manis legit, kadang sedikit pahit, selalu berhasil bikin mood jadi lebih baik. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran dari mana sebenarnya asal-muasal coklat yang kita nikmati ini? Jawabannya ada di buah yang satu ini, namanya buah kakao. Yuk, hari ini kita kenalan lebih dekat sama buah ajaib cikal bakal coklat. Kakao dengan nama latin Theobroma cacoel adalah pohon yang aslinya berasal dari hutan-hutan tropis di Amerika Selatan. Tapi sekarang, pohon ini sudah dibudidayakan di banyak negara tropis, termasuk di Indonesia. Nah, biji dari buah inilah yang diolah menjadi berbagai produk coklat yang kita kenal dan cintai. Pohon kakao ini unik banget loh. Di alam liar, tingginya bisa mencapai 10 meter. Tapi kalau untuk dibudidayakan, para petani biasanya menjaganya agar tidak lebih dari 5 meter. Tujuannya apa? Supaya cabangnya tumbuh menyamping dan lebih banyak menghasilkan buah. Semakin banyak cabang produktif, semakin banyak pula coklat yang bisa dihasilkan. Keren kan? Keunikan lainnya ada pada bunganya. Bunga kakao itu kecil, diameternya cuma sekitar 3 cm dan tumbuh langsung dari batang pohonnya, bukan di ujung ranting seperti tanaman lain. Fenomena ini disebut soliflorous. Meskipun kelihatannya tumbuh bergerombol, sebenarnya setiap bunga itu tunggal. Proses penyerbukannya juga spesial. Dibantu oleh serangga-serangga kecil seperti lalat midge, semut bersayap, dan beberapa jenis lebah, proses ini kebanyakan terjadi di malam hari. Dari ribuan bunga yang mekar, hanya sebagian kecil yang berhasil menjadi buah. Ini menunjukkan betapa berharganya setiap buah kakao yang tumbuh. Setelah berhasil diserbuki, bunga akan berkembang menjadi buah. Ukuran buahnya jauh lebih besar dari bunganya, bentuknya bisa bulat atau memanjang. Warnanya juga berubah seiring bertambahnya usia. Waktu masih muda, warnanya hijau atau ungu, tapi pas sudah matang, kulitnya biasanya akan berubah jadi kuning cerah. Kalau kita belah buahnya, di dalamnya ada biji-biji yang tersusun rapi. Setiap biji diselimuti oleh daging buah berwarna putih yang lembut dan manis. Namanya pulp. Pulp inilah yang punya peran penting dalam proses fermentasi nanti. Pohon kakao ini adalah tanaman tropis sejati. Dia suka sekali tumbuh di bawah naungan pohon-pohon lain yang lebih tinggi. Makanya disebut shady loving plant. Habitat aslinya ada di hutan-hutan Meksiko, Amerika Tengah, sampai Amerika Selatan bagian utara. Mereka tumbuh subur di dataran rendah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, kalau kita bicara soal jenisnya, kakao itu ada beberapa varietas utama. Pertama, ada Criollo. Ini adalah jenis kakao mulia atau vin couture. Dulu, Criollo mendominasi pasar, tapi sekarang sudah cukup langka. Rasanya kompleks dan aromatik, jadi harganya pun lebih mahal. Kedua, ada Forastero. Ini adalah jenis kakao yang paling banyak ditanam di seluruh dunia, termasuk di Afrika Barat dan Indonesia. Forastero ini lebih kuat, tahan penyakit, dan hasilnya melimpah. Coklat yang kita makan sehari-hari kebanyakan berasal dari jenis ini. Ketiga, ada Trinitario. Sesuai namanya, ini adalah hasil persilangan alami antara Criollo dan Forastero. Jadi, dia punya keunggulan dari kedua jenis tersebut, rasa yang cukup kompleks dari Criollo dan ketahanan dari Forastero. Menariknya, pohon kakao ini baru mulai berbuah setelah berumur 4 atau 5 tahun. Dalam setahun, satu pohon dewasa bisa menghasilkan ribuan bunga. Tetapi yang jadi buah mungkin cuma sekitar 20. Untuk membuat 1 kilogram pasta kakao, dibutuhkan biji dari sekitar 10 buah kakao. Jadi, bisa dibayangkan kan perjuangan di balik setiap batang coklat? Sekarang, gimana caranya buah kakao yang dipetik dari pohon bisa berubah jadi coklat? Prosesnya panjang dan butuh ketelitian. Pertama, setelah dipanen, buah kakao harus matang sempurna. Tanda-tandanya adalah perubahan warna kulit dan kalau digoyang, bijinya akan berbunyi di dalam. Langkah pertama pengolahan pasca panen adalah pemeraman buah-buah yang sudah dipetik disimpan dulu selama 5-7 hari di tempat teduh. Tujuannya supaya semua buah mencapai tingkat kematangan yang seragam. Setelah diperan, buahnya dipecah untuk mengeluarkan biji dan pulpnya. Proses ini harus hati-hati supaya bijinya tidak rusak. Biasanya petani menggunakan pemukul kayu atau membenturkan satu buah dengan buah lainnya. Langkah krusial berikutnya adalah fermentasi. Biji kakao beserta pulpnya dimasukkan ke dalam kotak kayu atau keranjang bambu selama kurang lebih 6 hari. Selama fermentasi, pulp yang manis akan terurai oleh mikroba. Proses inilah yang akan mematikan lembaga biji
Dan yang paling penting, mulai membentuk cikal bakal rasa dan aroma khas coklat. Tanpa fermentasi, biji kakao rasanya akan sangat pahit dan sepat. Setelah fermentasi selesai, biji-biji tersebut direndam dan dicuci. Tujuannya untuk menghentikan proses fermentasi dan membersihkan sisa-sisa pulp yang masih menempel. Proses ini juga membantu mengurangi rasa asam pada biji. Selanjutnya adalah pengeringan. Kadar air pada biji harus diturunkan dari sekitar 60% menjadi sangat rendah, supaya biji tidak berjamur dan awet disimpan. Pengeringan bisa dilakukan secara alami dengan dijemur di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengering. Setelah kering, biji-biji kakao disortir. Biji dibersihkan dari kotoran dan dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Ada mutu A, B, dan C. Tergantung dari berapa banyak butir biji dalam 100 gram. Semakin sedikit jumlah butirnya, berarti bijinya semakin besar dan kualitasnya dianggap lebih baik. Terakhir, biji kakao kering yang sudah disortir dimasukkan ke dalam karung goni dan siap untuk disimpan atau dijual ke pabrik pengolahan coklat. Dari sinilah, biji-biji ini akan dipanggang, digiling, dan diolah lebih lanjut menjadi bubuk kakao, mentega kakao, hingga akhirnya menjadi coklat batangan, permen, atau minuman coklat favorit kita. Jadi, lain kali kalau kalian menikmati sepotong coklat, ingatlah perjalanan panjangnya. Dari bunga kecil di batang pohon menjadi buah berwarna-warni, lalu melewati serangkaian proses yang rumit, hingga akhirnya sampai di tangan kita. Sungguh sebuah proses yang luar biasa dari alam dan kerja keras para petani. Itu dia cerita tentang buah kakao, si buah ajaib penghasil coklat. Semoga sekarang kita jadi lebih menghargai setiap gigitan coklat yang kita nikmati ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya.